Menjelang hari Lebaran, saudara, warga mulai berbondong-bondong mudik meninggalkan kepadatan ibu kota. Para perantau kembali pulang ke kampung halaman untuk berkumpul dengan orang terkasih di hari yang fitri. Sejumlah rekayasa lalu lintas pun dilakukan agar mudik berjalan aman dan nyaman. Sejumlah pemudik masih terlihat melintasi ruang jalan raya Kalimalang, Jakarta Timur Sabtu malam. Terpantau di ruas jalan raya Haji Nawan, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, sejumlah pemudik masih terlihat melintas. Para pemudik ini yang didominasi pengendara sepeda motor bisa terlihat dari barang bawaan mereka. Salah satu pemudik motor mengaku menempuh perjalanan hingga 10 jam dari tempat tinggalnya di Jakarta menuju kampung halamannya di Pekalongan, Jawa Tengah. Situasi arus mudik para pemotor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten ramai lancar. Para pemudik yang hendak menyeberang ke Sumatera mengalir mengisi kantung parkir untuk menunggu antrean masuk ke dalam kapal. Biasanya kepadatan pemudik akan terjadi saat tengah malam hingga pagi hari. Hal ini dikarenakan banyak pengguna sepeda motor melakukan perjalanan saat malam hari untuk menghindari panas. Dan untuk mengetahui kondisi arus mudik di Pelabuhan Ciwandan malam ini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Suherdi di Pelabuhan Ciwandan. Suherdi, bagaimana kepadatan arus mudik di Pelabuhan Ciwandan malam ini? Apakah arus mudiknya sudah mulai berkurang dibandingkan kemarin? Ya, My Sister, selamat malam. Kondisi di Pelabuhan Ciwandan ini, pemudik sepeda motor kondisinya sudah mulai lancar untuk memasuki di kapal Roro ini, dan kondisinya di belakang saya ini masih tetap dibatasi sepeda motor yang satu baris itu terisi dengan 200 kendaraan sepeda motor yang akan menunggu untuk masuk kapal, dan menunggu itu sekitar antara 2 menit hingga 30 menit untuk memasuki badan kapal, dan itu petugas itu mengatur untuk mengatur supaya tidak ada berdesakan untuk memasuki kapal. Dan kapal juga udah, jika malam ini alami kepadatan, kapal yang sudah bersandar ini sudah 3 kapal yang sudah mempersiapkan jika malam ini mengalami kepadatan. Artinya puncak arus mudik saat ini sudah terlewati atau belum, Suherdi? Ya, dari pantauan sebelumnya dari hari Jumat dini hari hingga Sabtu malam dini hari itu sudah memasuki puncak arus mudik yang hingga itu memasuki kantong parkir sementara hingga di luar tenda yang di belakang saya ini. Jadi menunggu hingga beberapa jam, yang tadi malam itu banyak pemudik sepeda motor yang hingga tidak kuat untuk menunggu di kantong area parkir dermaga ini, dan beberapa pemudik yang mengalami kesalahan dan harusnya dipindahkan di ruang istirahat, dan itu juga jika pemudik mengalami kelelahan, ini pihak pengelola sudah sediakan untuk beristirahat. Ya, tapi kira-kira dari hasil obrolan Anda di sana bersama dengan para pemudik, apa yang membuat mereka memilih memutuskan pulang ke kampung halaman, mudik begitu di 2 hari jelang Lebaran? Dan saya menanyakan untuk pemudik berangkat hari ini, rata-rata dia berangkat dari sore hari hingga malam ini tiba itu selama 2 jam di daerah sekitar Tangerang dan daerah Jakarta, dan ada yang lebih dari 2 jam itu beristirahat selama perjalanan agar tidak kelelahan menyampai di pelabuhan ini. Dia berangkat pada hari ini untuk menghindari kemacetan yang kepadatan pada Jumat dini pagi. Jadi pemudik sudah memperkirakan akan mengalami puncak arus mudik pada yang Jumat dini hari dan Sabtu dini hari kemarin. Ya, kalau memang sudah terlewati begitu puncak arus mudiknya, tetapi apakah tetap begitu diberlakukan rekayasa tertentu agar tidak terjadi kepadatan yang menumpuk, karena sebagai bentuk antisipasi sih? Ya, pengelola sudah mengantisipasi jika mengalami lonjakan itu kapal-kapal besar yang sudah dipersiapkan itu sudah siap menampung hingga 2.000 sepeda motor yang jika mengalami kepadatan malam hari ini. Dan
pihak pengelola juga akan mengatur merekayasa jika mengalami kepadatan di kantong parkir sementara dermaga Ciwandan ini dan akan memasuki kantong badan kapal hingga khusus satu kapal untuk khusus sepeda motor. Demikian, Sister. Baik, terima kasih Suherdi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sehat-sehat. Dan saudara, arus lalu lintas di jalur arteri di kota Brebes hingga memasuki kota Tegal, Jawa Tengah pada malam Sabtu malam ini saudara terpantau ramai lancar. Kendaraan yang didominasi oleh sepeda motor ini bergerak dari arah Jakarta dan Jawa Barat menuju Semarang maupun sejumlah kota di Jawa Timur. Tak sedikit pemudik yang sengaja berhenti di gerbang perbatasan Kabupaten Brebes dan Kota Tegal untuk beristirahat sejenak. Sementara arus kendaraan yang melintas Simpang 3 Brebes Timur atau yang keluar dari exit tol Brexit terpantau lengang. Arus kendaraan dari arah barat yang melintas keluar gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu malam terpantau ramai lancar. Sejak pagi hingga pukul 17 tercatat 35.000 lebih kendaraan melintas keluar gerbang tol Kali Kangkung. Saat ini gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar dengan membuka 10 gardu utama dan menyiapkan mobil rider untuk antisipasi lonjakan kendaraan. Sementara rekayasa lalu lintas one way nasional atau sistem satu arah masih diberlakukan dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 tol Semarang Batang. Sistem one way lokal juga berlaku dari gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 442 gerbang tol Bawen. Sementara ruas tol Cikopo Palimanan terpantau ramai lancar. Salah satu titik yang jadi simpul kepadatan di rest area kilometer 166 tol Cipali. Pemudik terlihat ramai untuk beristirahat. Arus lalu lintas mudik yang melewati tol Cikopo menuju Palimanan, Jawa Barat terpantau padat Sabtu malam. Sistem one way nasional masih berlaku sampai ke gerbang tol Kali Kangkung, Semarang. Kita pantau situasi terkini di gerbang tol Kali Kangkung bersama jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfiah dan juru kamera Senot Puji. Gesi, seperti apa kepadatan lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung terkini? Ya, selamat malam Sister dan juga saudara. Untuk kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung malam hari ini terpantau ramai lancar. Bisa dilihat langsung di belakang saya memang terlihat kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang yang sedang melakukan antrian di gardu pembayaran. Untuk saat ini memang gerbang tol Kali Kangkung sedang membuka 10 gardu exit untuk gardu utama dan juga 8 gardu satelit, di mana juga sudah disiapkan 20 mobile rider yang nantinya juga secara berkala akan dikerahkan jika memang terjadi lonjakan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang. Selain itu, untuk saat ini juga masih berlaku rekayasa lalu lintas one way nasional dari kilometer 70 Jakarta Cikampek hingga gerbang tol Kali Kangkung pada kilometer 414. Nantinya juga akan dipantau jika memang ada lonjakan di malam nanti, juga akan diberlakukan kembali one way lokal. Untuk saat ini one way lokal ini masih berjalan juga dari kilometer 428 di tol ABC Kota Semarang hingga ke kilometer 442 gerbang tol Bawen. Namun nanti jika menjelang malam hari, semakin malam ini arus kendaraan semakin ramai, maka one way lokal ini juga akan diperpanjang dari gerbang tol Kali Kangkung 414 hingga ke gerbang tol Tingkir Salatiga di kilometer 459. Selain itu masih sering juga saudara, untuk data sendiri saat ini jika memang landai, gerbang tol Kali Kangkung per jamnya bisa dilalui kendaraan sejumlah 1.500 hingga 2.000 kendaraan. Namun setelah berbuka puasa tadi memang ada sedikit lonjakan kendaraan, di mana memang kepadatan ini terlihat di gardu pembayaran, di mana per jamnya bisa mencapai 3.000 hingga 4.500 kendaraan yang melintas. Selain itu, Sister dan juga saudara, ada beberapa titik yang memang harus diperhatikan pengemudi yang melalui tol Trans Jawa ini, di mana memang titik-titik ini rawan kepadatan ya, seperti itu.
Titik-titik ini diantaranya adalah rest area, utamanya adalah di rest area 379A, di mana rest area ini juga disebut sebagai titik lelah para pengemudi atau pemudik dari arah Jakarta menuju Semarang. Dan ramai juga dikunjungi masyarakat pemudik yang ingin beristirahat. Selain itu, memasuki gerbang tol Kali Kangkung memang sering terdapat kepadatan atau antrian karena memang gardu pembayaran ini juga sudah dibuka seluruhnya, namun memang kepadatan ini sering terjadi apalagi di 2 hari terakhir ini. Selain itu nantinya saudara, kami imbau juga untuk Anda yang memang melalui gerbang tol Kali Kangkung menuju Semarang, bisa diperhatikan juga nanti saat keluar dari gerbang tol Kali Kangkung pada persimpangan Krapyak. Itu juga sering terjadi kepadatan di mana memang terdapat kendaraan dari luar yang menuju dari luar gerbang tol Kali Kangkung, kemudian ada juga di jalur arterinya dari Semarang menuju luar Semarang dan juga sebaliknya. Sehingga memang di persimpangan Krapyak itu sering terjadi kepadatan. Kami imbau juga untuk Anda saudara jika memang merasa lelah bisa beristirahat di beberapa rest area sepanjang tol Trans Jawa, serta juga kami himbau di 2 hari terakhir ini kondisi cuaca di Semarang ini cenderung hujan dan juga gerimis sehingga Anda lebih bisa berhati-hati. Ya, terkait dengan antisipasi kepadatan di rest area yang tadi Gesi jelaskan, apakah kira-kira ada antisipasi tertentu, misalnya tutup buka memasuki rest area begitu? Ya, untuk antisipasi lainnya di rest area ini memang sempat kemarin ini diberlakukan bahwa di rest area ini dibatasi waktu. Sudah diberlakukan mengingat juga bulan puasa, ya. Masyarakat ini dibatasi 30 hingga 1 jam saja. Jika memang kepadatan ini sering meningkat, jika memang kepadatan ini meningkat di rest area, dibatasi 30 menit tiap pengemudinya. Namun memang hingga saat ini hal itu masih terus diberlakukan, mengingat banyak juga masyarakat yang memilih untuk meminggirkan mobil atau kendaraannya, dan itu cukup mengganggu arus lalu lintas di tol, sehingga hal-hal itu diantisipasi oleh Jasa Marga dan juga tim pengelola dari rest area. Baik, terima kasih Gesi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, sehat-sehat di sana. Dan saudara, itulah rangkuman berita terkait masa mudik Lebaran. Awas modus penipuan saat mudik, tetap berhati-hati saat bertransaksi di ATM, terutama di rest area. Jaga kerahasiaan PIN, keamanan kartu, dan hindari bantuan dari orang tak dikenal. Tetap waspada agar perjalanan Anda aman dan nyaman. Demi bisa merayakan Lebaran bersama keluarga, para porter di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan antusias